Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bersama saya Abdurrahim dalam program acara Ramadan Karim. Kali ini saya akan membawakan tema keutamaan istighfar. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah satu ketika dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ujrah, satu ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar. Di dalam tangga yang pertama, Rasulullah diam sejenak, kemudian berdoa amin. Naik mimbar lagi, di tangga yang kedua, beliau mengatakan amin. Di tangga yang ketiga, naik lagi, di tangga yang ketiga, beliau mengatakan amin. Setelah selesai, amin, amin, amin di dalam ketiga tangga itu, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian tidak ceramah, tetapi beliau turun. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aku tidak mendengar kalimat apapun yang kau ucapkan kecuali amin, amin, amin." Kemudian Rasulullah menjelaskan, "Tahukah kamu apa yang aku sampaikan? Saya naik di tangga yang pertama tadi karena malaikat Jibril datang kepada saya, kemudian mengatakan, bu'dun man adroka Ramadan falam yugfarlah. Celakalah orang yang datang bulan Ramadan, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celakalah orang yang mendapati bulan Ramadan, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah kita betapa dahsyatnya istighfar itu, apalagi kalau itu kita ucapkan, kita wiridkan, kita perbanyak di dalam bulan suci Ramadan. Ada sebuah kisah dari seorang tabi'in yang mulia, Syekh Hasan Al-Basri. Satu ketika beliau kedatangan 3 orang tamu. Tamu yang pertama datang kepada beliau, bertanya kepada beliau, "Ya Syekh, saya ini sakit sudah bertahun-tahun, usaha kesana kemari, tapi saya tidak menemukan obatnya. Kira-kira apa saran Syekh?" Kemudian Syekh Hasan Al-Basri mengatakan, perbanyak membaca istighfar. Kemudian yang kedua, datang lagi orang yang kedua. Orang itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah lama menikah tapi tidak dikaruniai seorang anak. Kemudian dia bertanya, "Sudah lama saya menikah tapi tidak punya anak. Kira-kira apa solusinya ya Syekh?" Kemudian Syekh Hasan Al-Basri mengatakan istighfar. Perbanyak membaca istighfar. Kemudian datang lagi orang yang ketiga. Kalau yang pertama tadi orang kesulitan di dalam sakit, yang kedua tidak punya keturunan, yang ketiga ini orang susah di dalam mencari rizki. Dia sudah berusaha kesana kemari dalam ikhtiar apapun, dia tapi tidak mendapatkan rizki yang banyak. Kata Syekh Hasan Al-Basri, perbanyak membaca istighfar. Ketiga tamunya pulang, ternyata di antara santrinya ada yang kritis. Kemudian santrinya itu bertanya, "Ya Syekh, ada 3 orang yang datang kepada Syekh, datang bertanya dengan permasalahan yang berbeda-beda.
Kenapa Syekh menjawab dengan satu jawaban, yaitu istighfar? Kata Syekh Hasan Al-Basri, coba santriku, anakku, perhatikan di dalam surat Nuh ayat 10. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Hadirin pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa dahsyatnya istighfar yang diungkapkan oleh Syekh Hasan Al-Basri itu bukan jampi-jampi ngawur, tetapi sesuatu yang hak yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, keutamaan istighfar itu orang yang beristighfar dengan sungguh-sungguh, apalagi saat ini di dalam bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani, la yu'tillah li ahadin istighfar illa waqad a'adda lahu ghufran. Allah tidak memberi kepada seseorang kemampuan untuk membaca istighfar kecuali dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat begitu dahsyatnya istighfar, makanya banyak sahabat-sahabat salafus solihin, orang-orang solih terdahulu ini mengamalkan istighfar dalam kehidupan sehari-hari, dan subhanallah maziyahnya sangat luar biasa yang susah untuk kita hitung. Satu contoh misalnya, satu ketika ada seorang pedagang roti pada masa kehidupan Imam Ahmad. Imam Ahmad itu dijuluki dengan Amirul Hadis karena beliau itu hafal 1 juta hadis. Kalau Imam Bukhari itu hafal sekitar 500.000 hadis, tapi Imam Ahmad ini hafal 1 juta hadis. Amirul Hadis ini, ada seorang tukang roti ini dalam hatinya berdoa, ya Allah, pertemukanlah saya dengan Imam Ahmad. Satu ketika Imam Ahmad ini ingin ke Basrah. Dia tidak tahu ada apa di Basrah, tapi hatinya senantiasa kepingin ke Basrah. Akhirnya Imam Ahmad pergilah ke Basrah. Jangan dibayangkan perjalanan dulu itu seperti sekarang. Perjalanannya sangat susah, berat. Akhirnya pergilah Imam Ahmad ke Basrah. Sampai di Basrah sudah malam. Ketika dia kemalaman, dia tidur di dalam masjid. Habis sholat isya, tidur. Tahu-tahu didapatin marbot bahwa ada orang tidur di dalam masjid. Akhirnya diusir Imam Ahmad dari dalam masjid. Ketika diseret dia keluar, di seberang jalan ada penjual roti yang melihat ada orang tua diseret-seret. Apa yang dilakukan oleh tukang roti? Ya Syekh, ta'al. Syekh, kesini. Saya ada tempat ini untuk berteduh semalaman. Kalau Syekh kepingin istirahat, persilahkan untuk tidur di tempat saya semalam. Ketika Imam Ahmad dikasih kesempatan untuk istirahat di rumah itu, inilah perbedaan antara orang yang dekat dengan Allah dengan orang yang biasa-biasa. Yang ia perhatikan bukan gedungnya yang mewah, tempatnya yang enak, tapi siapa orang yang mempersilahkan itu. Subhanallah, dia perhatikan, ini orang ngadonin roti pakai dengan komat kamit, kemudian memasukkan gula dengan komat kamit. Ternyata komat kamit itu membaca istighfar. Jadi bismillahirrahmanirrahim, ngadonin roti dengan istighfar, kemudian masukkan gula dengan istighfar. Semuanya roti itu diadon mulai dari proses awal sampai akhir digunakan istighfar.
pagi hari setelah sholat subuh, ada kesempatan berbincang-bincang. Imam Ahmad bertanya kepada penjual roti tadi, sebenarnya semalam apa sih yang kamu ucapkan? Saya lihat kamu ketika mengerjakan roti itu senantiasa qomat kamit. Jawaban orang itu mengatakan, saya membaca istighfar. Subhanallah, kata Imam Ahmad, sudah berapa lama inti membaca istighfar di dalam mengerjakan ngadonin roti yang kamu lakukan itu? Bapaknya, sudah lama, lebih dari 20 tahun, kata penjual roti. Kemudian Imam Ahmad bertanya, apa hasil yang kamu dapatkan dari istighfar itu? Jawabannya, apapun yang saya minta dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali satu. Saya kepingin kepada Amirul Hadis, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai saat ini saya belum pernah ketemu. Kemudian orang yang di sampingnya berteriak keras, subhanallah, ternyata saya pergi ke Basrah jauh-jauh di tempat ini, Allah takdirkan saya untuk mengabulkan bacaan istighfar yang senantiasa kamu baca itu. Kalau kita melihat dari kisah tersebut, maka kita bisa mengambil pelajaran betapa luar biasanya istighfar itu dalam kehidupan kita. Apalagi kalau itu kita baca, kita berbanyak di dalam bulan Ramadan yang karim ini. Insya Allah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua hajat kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dan demikian dari kami. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.